Waktu mau pulang, nah kami itu di jalan dicegat oleh bukan orang, dicegat Pak. Dicegatnya sama siapa? Bapak tahu nggak? Nggak tahu siapa? Sama sapi. Sama sapi. Kupluk, kupas profile lengkap kami. Woo! Semangat pagi sahabat Daihatsu. Nah, hari ini kita nggak bosan-bosan ya ketemu lagi di pojok DSO Kupluk. Lengkap kami. Nah, nggak terasa kita udah masuk di bulan kedua, yaitu di bulan September, karena kita launching kemarin di tanggal 5 Agustus. Jadi udah masuk di bulan kedua pada hari ini. Kita akan mengundang tentunya tamu yang spesial. Langsung aja kita panggil Ajis. Ajis, apa kabar Ajis? Alhamdulillah baik Pak. Nih, silakan. Oke, Ajis berangkat dari jam berapa tadi? Berangkat jam 7, sekitar jam 7 pagi Pak. Oh, sekitar jam 7 Iya. pagi dari Banjarmasin ke Tanah Laut. Tanah Laut. Berapa lama durasinya? Kalau saya sih Pak paling 45 menit. Oh, 45 menit. Bercanda Pak. Oh, motor baru. Enggak. Ya. Oke, Ajis, gimana hari ini? Menyenangkan? Hari ini alhamdulillah selalu diberi kesenangan. Kesenangan. Kesenangannya nggak pernah salah ya. Karena saya dengar-dengar katanya Ajis juga sering memberikan kesenangan sama teman-temannya. Aplaus dulu buat Ajis yuk. Nah, Ajis, mungkin kita langsung aja. Nah, saya dengar-dengar Ajis ini berasal dari kota Banjarmasin, benar? Asli Banjarmasin Pak. Asli Banjarmasin, berarti memang lahir di Banjarmasin. Lahir besar di Banjarmasin. Oke, Ajis kenapa nih bisa gabung di Astra Daihatsu Tanah Laut? Di Daihatsu Tanah Laut ya Pak ya. Kemarin itu saya ngelihat lowongan kan Pak. Ngelihat lowongan. Kebetulan sebelumnya itu saya udah kerja di tempat sebelumnya itu di Matahari Department Store. Matahari Department Store, berarti banyak nih teman-temannya yang mungkin dari Department Store lagi ngeliatin Ajis nih di podcast Iya, ini. Kepala toko. Kepala supervisor. toko, ya. Oke, boleh kali kalau mau promo kita kasih nih. Boleh. Jadi untuk teman-teman di Matahari Department Store, Duta Mobil Banjarmasin ya. Kalau mau beli mobil, Daihatsu khususnya, jangan lupa hubungi Ajis. Di mana? Di nomor di bawah ini, 0821 5923 7454. Aplaus lagi buat Ajis yuk. Nah, berarti Ajis sudah pernah punya pengalaman kerja ya. Menurut Ajis, apa sih bedanya kerja di Duta Mall waktu itu di Matahari ya dengan di Astra Daihatsu sekarang? Perbedaannya sih dari yang dijual aja sih Pak. Lebih kepada yang dijual ya, produknya ya. Produknya betul, produk price ya. Yang biasanya jualnya cuma ratusan ribu, sekarang ratusan juta. Oh iya. Nambah nolnya 3 dong. Iya. Nambah nolnya 3. 3 digitnya nambah Pak. Oke. Tapi ada kesulitan nggak selama jualan? Kesulitan jualan mungkin adaptasinya aja sih Pak. Cuman makin kesini udah penyesuaian. Oke. Pasti ada tantangannya lah ya. Pasti Pak. Terus untuk Aji sendiri nih dari yang awalnya mungkin bekerjanya di dalam gedung full AC. Nah sekarang jadi seorang sales full udara segar, full matahari menyirami gitu kan. Full apa debu. feelnya? Feelnya ya Pak ya. Tapi saya basicnya memang ibaratnya tuh memang sales gitu Pak. Karena kan saya kebetulan lulusan SMK Negeri 1 Banjarmasin. Oke. Nah, saya ngambil itu jurusannya pemasaran. Oke. Jadi mungkin sejak sekolah udah terbiasa karena kan kita ada kegiatan magang, mungkin ada yang harus praktek jualan di luar juga. Jadi udah mungkin nggak kaget lagi gitu Pak. Mungkin karena 4 tahun aja yang lamanya di dalam gedung, sekarang balik lagi ke lapangan. Ya makan debunya, panasnya, hujannya kan. Itu nggak masalah lah ya. Nggak masalah. Kalau Daihatsu itu ada champion spirit. Champion spirit. Oke, Ajis berarti punya pengalaman kerja 4 tahun. Kemudian di Daihatsu-nya udah berapa lama dong? Daihatsu sendiri saya udah hampir 2 tahun Pak. 2 tahun? 2 tahun. Awal bergabung di tahun berapa? 2022. 2022. Januari. Oh Januari. Berarti ini udah mau masuk ke tahun ketiga ya? Ketiga. Oke, kalau Januari kan, berarti udah mau masuk ke tahun ketiga. Nah, Ajis, selama di sini sudah punya pengalaman pastinya.
Nah, pengalaman baik itu dari hubungan antara sales sesama sales, ataupun sales dengan admin, ataupun yang pastinya sales direct ke customer. Nah, dari tiga hal yang tadi, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang mungkin bisa Aji sharing ke teman-teman Astra Daihatsu? Pengalaman buat di-sharing ya Pak ya, mungkin kalau diceritain semua Boleh, kebanyakan boleh. nih. Tapi Boleh. ada satu Pak, waktu itu tuh saya kunjungan sama senior saya lah, Senior ya. Bang Aan. Nah, Bang Oke, Aan. Bang Aan. Ya, jadi Rahman tuh ya kan. jadi Oke. kunjungan saat itu tuh di daerah Playhari juga, Pak. Oke. Waktu mau pulang, nah kami itu di jalan dicegat oleh bukan orang, dicegat, Pak. Dicegatnya sama siapa? Bapak tahu nggak? Nggak tahu siapa? Sama sapi. Sama sapi. Kok bisa? Iya, Pak. Kok Jadi sapinya tahu gitu? iya, jadi maksudnya Playhari kan terkenal dengan ternaknya, Pak ya. Oh iya benar benar Nah, benar Playhari benar. dengan ternaknya. Jadi waktu mau pulang kami itu nggak bisa lewat karena gerombolan sapinya banyak menutupin jalan. Nah, Oh. jadi nungguin sapi, dulu lihat sapi, sambil ngitungin sapi lewat gitu, baru bisa pulang. Jadi Oke. cukup aneh lah, biasanya kan di Banjarmasin pulangnya kendala macet. Oke. Karena motor atau mobil, tapi di Playhari macetnya karena sapi. Karena sapi. Oke, plus lah dulu buat tanah laut yuk. Nah, tapi Ajis mungkin harusnya tadi kalau ada sapi biasanya sales desa itu langsung cari siapa sih pemilik sapi yang banyak itu gitu kan. Nah, baru diprospekin. Benar Pak. Jadi saat itu tuh kebetulan yang kami datengin yang punya ternak. Oh, yang punya ternak. Jadi masuk lah. Masuk ya. Jualan lagi mobil komersil. Jualan lagi komersil. Grand Max Pickup. Gas terus ya kan. Gas terus. Apalagi Grand Max Pickup katanya saat ini menjadi nomor 1 di market share tanah laut. Oh untuk iya. mobil komersil. Benar Pak. Oke, buat Grand Max, applause lagi lah buat Grand Max yuk. Ada komunitasnya Pak, GMC. GMC ya, GMC teman-teman GMC. Grand Max emang mantep lah pokoknya. Oke, Ajis lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ajis berarti kan udah 2 tahun, kemudian pernah berpengalaman kerja tadi di Matahari. Hal apa sih yang menurut Ajis sulit banget Ajis lupain lah selama menjadi karyawan baik itu di Matahari maupun di Astra Daihatsu? Perbandingannya apa sih momen-momen yang mungkin sulit banget lah buat Ajis lupain? Momen yang sulit dilupain. Kalau di Matahari itu momen sulit dilupain itu pulang malam Pak. Oh, pulang malam. Nah, pulang malam, berangkat sore pulang malam. Oke. Nah, kalau di Daihatsu kan berangkat pagi pulang malam juga. Pulang malam juga. Enggak. Ibaratnya ada kegiatan aja ya Pak. Ya biasanya pas pulang pameran malam. mungkin Pas ya. pameran gitu. Apalagi di Daihatsu lagi rame nih pameran. Pameran Daihatsu ada di mana aja, Jis? Kalau kita tanah laut kita ada di Jorong Pak. Jorong. Di Jorong ada. Terus tuh kalau di Banjarmasin itu kita ada di Lotte Mart. Lotte Mart, di mana lagi? Kayaknya sebentar lagi mau di Duta Mall juga ada. Oh, Duta Mall. Nah, jadi buat sahabat Daihatsu mungkin yang pengen cari tahu informasi Daihatsu bisa tadi datang di Duta Mall. Kemudian ada di Lotte Mart dan untuk di area Tanah Laut itu ada di Jalan Ayani sama di Jorong. Oke, selanjutnya kalau misalkan sales ya di lapangan. Kalau saya boleh tahu keseharian sales itu apa aja sih? Keseharian sales ya Pak ya. Kalau pagi biasanya tuh meeting pagi Pak. Meeting pagi. Sama pimpinan masing-masing kan kalau di Tanah Laut sama supervisornya Pak Donald. Pak Donald, oke. Habis meeting itu biasanya kita sembari nyiapin brosur atau flyer. Oke. Jadi selesai meeting itu kita langsung activity Pak. Biasanya sasarannya kalau pagi itu kalau weekday kita lebih ke dinas-dinas dulu. Oke. Jadi bagi flyer, canvassing di sana, dapetin database kan. Ya. Nah setelah itu kalau siang itu biasanya sih Pak sambil ya ibaratnya makan-makan dikit ngopi sambil follow up customer lah yang database yang dapat tadi kita hubungi biasanya Pak, kita blasting kayak gitu. Kalau udah siang, sore biasanya kegiatan lagi tuh Pak. Kegiatan di mana? Kalau udah sore biasanya ada redakan panasnya tuh Pak. Oke. Nah, jadi kita ke perumahan biasanya Pak. Oke. Nah, nyasarnya ke perumahan gitu masuk kayak gitu. Teratur banget ya kerjaannya ya. Teratur. Ya semoga lah apa yang Mas Ajis kerjain juga cepat mendapatkan feedback dalam bentuk rezeki gitu kan. Amin. Oke, Bang Ajis. Kalau misalkan selama di Astra Daihatsu Tanah Laut pernah ngelakuin activity yang yang unik mungkin kira-kira apa ya yang ada di cabangnya ya? Activity unik. Ada Pak, baru aja nih dilakuin. Apa itu? Kemarin itu kita ke Pasar Subuh. Oh, Pasar Subuh. Pasar Subuh. Jadi
Berangkat itu dari saya kan nginap karena kan kalau dari subuh agak bahaya juga kan dari Banjarmasin. Benar. Jadi kemarin tuh nginap di Playhari, kebetulan tidurnya di tempat teman. Nah, jadi kita lanjut activity itu sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Nah, jadi di Playhari itu ada itu, Pak, pasar subuh yang semua produsen-produsen yang ya komoditi alam kayak gitu dia ada di subuh kegiatannya. Jadi kita coba nyasar ke pasar yang itu. Jadi jam 3 subuh udah activity di situ. Oke, plus dulu buat Asra Daihatsu Tanah Laut yuk. Keren ini activity-nya ini. Semoga activity-nya menginspirasi lah buat teman-teman Asra Daihatsu yang ada di luar sana. Oke, Ajis, selama ini Ajis udah berarti banyak ngelakuin hal yang sangat berprogres lah untuk mencapai penjualan unit kalau di marketing ya ataupun di sales ya. Nah, kalau untuk unitnya sendiri Ajis lebih banyak jualan di tipe apa ya? Kalau saya sendiri sih yang pasti kalau passenger itu mobil penumpang kita di Sigra, Pak. Oh, di Sigra. Nah, kalau di komersilnya ya pasti Grand Max Pickup. Oh, di Grand Max Pickup lagi ya. Pickup lagi. Oke, kalau untuk sasaran yang Ajis lakuin, Ajis lebih banyak activity-nya di mana? Kalau untuk saat ini activity yang banyak dilakuin, yang sering dilakuin itu lebih ke online sih, Pak. Jadi ke online itu kita tuh bisa menjangkau nggak cuman yang di sekitar dekat-dekat kita. Oke. Nah, jadi jualan di Kalimantan Tengah, Sampit, bahkan luar pulau juga bisa. Oke. Nah, Jadi fleksibel banget ya cara jualannya ya. Apalagi di zaman sekarang tentunya dengan adanya digital marketing itu mempermudah lah. Mempermudah banget, mempermudah sales buat melakukan penjualannya. Oke, keren sekali Bang Ajis hari ini. Aplaus lagi buat Bang Ajis yuk. Nah, Bang Ajis, saya pengen tahu dong, suka dan dukanya jadi seorang sales itu apa ya? Suka dan duka. Nah, sukanya ketika gajian. Baca. Dukanya ketika gajian. Sama refund masuk. Sama refund masuk. Apalagi? Kalau senangnya tuh banyak sih, Pak. Ketemu teman-teman yang udah nggak rasa teman, udah rasa keluarga. Benar. Nah, itu udah sebuah kesenangan dah. Iya. Nah, kalau yang sedihnya tuh customer nawar angsuran. Oh, kalau customer nawar angsuran jadi sedih. Customer nawar angsuran rada sedih kadang, Pak. Mungkin karena belum tentu apa yang ditawar bisa deal gitu ya. Iya, betul. Jadi takut kehilangan orderan mungkin. Iya, betul, Pak. Sayang kan ibaratnya udah dapat prospek, nemu prospek, kalau hilang gitu aja sayang gitu. Oh iya, benar. Jiwanya kayaknya Mas Ajis sales banget ini. Ya. Jangan-jangan udah punya usaha lain mungkin Mas Ajis? Usaha lain alhamdulillah kebetulan cuman masih punya keluarga, Pak. Oh, masih punya keluarga. Jadi kita tuh ada rumah makan lah gitu. Oh, rumah makan. Warung makan lebih tepatnya. Warung makan namanya itu Ketupat Kandangan Kaum di Banjarmasin. Oke. Ketupat Kaum di Banjarmasin. Boleh itu Mas Ajis di branding? Boleh. Nanti collab sama Daihatsu Tanah Laut. Oke, puas lagi buat Tanah Laut yuk. Nah, terakhir Mas Ajis, sebagai seorang sales yang tiap hari berarti hampir bolak-balik dari Banjarmasin ke Tanah Laut, Banjarmasin ke Tanah Laut. Apakah itu menjadi kendala mungkin? Kendala jujur di awal lumayan, Pak. Di awal lumayan jadi kendala ya? Di awal lumayan. Kendalanya apa? Karena kita kan hitung-hitungannya kan BBM gitu kan. Biaya makan apa segala. Belum capeknya. Iya. Nah kalau di awal-awal memang cukup jadi kendala. Cuman udah kesininya udah enjoy aja. Udah enak aja gitu, Pak. Udah ketemu teman-teman mungkin udah hilang capeknya gitu. Oke, berarti solusinya cuma satu. Banyakin jualan. Biar cuannya makin banyak gitu ya. Betul, Pak. Oke, Mas Ajis, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Mas Ajis sendiri saat ini sebagai S2 ya? S3 saya, Pak. S3. Sombong amat. Oh, S3. Udah naik S3. Keren banget ini Mas Ajis. Alhamdulillah. Dengan usia kerja 2 tahun udah di S3 menurut saya itu pencapaian yang wajib banget kita syukuri. Nah, Mas Ajis dengan statusnya sebagai S3 sekarang, ada gak sih pesan buat adik-adiknya biar sebagai orang yang baru bergabung mungkin di dunia marketing apalagi di Asra Daihatsu supaya bisa cepet juga nih dari S0 sampai ke S3-nya cuman perlu waktu kurang lebih 2 tahun gitu ya. Apa saran buat teman-teman yang ada di luar? Sarannya sih yang paling pertama tuh konsisten. Konsisten. Nah, apa yang kerjain aja dulu. Untuk masalah hasil ya insya Allah ngikutin. Kedua mungkin lebih sabar. Maksudnya semua itu gak ada yang bisa. Kerjain aja dulu. Insya Allah nanti ada hasilnya.
Oke, amin. Thank you Bang Ajis. Nah ini Siap, sama-sama. udah mau masuk di akhir waktu. Kayaknya ada satu mention, coba saya baca dulu. Mas Ajis, saya mau nanya, kira-kira kalau misalkan saat ini saya sedang bekerja di Tanah Bumbu, tapi alamat rumah saya itu ada di Tanah Laut. Apakah saya harus balik dulu ke Tanah Laut untuk melakukan proses kredit? Nah, gimana tuh Mas Ajis? Kerja di Tanah Bumbu, alamat Tanah Laut ya Pak ya? Iya. Itu sih sebenarnya nggak perlu balik, dibilang nggak perlu, tapi perlu gimana ya? Jadi gini Pak, kalau untuk prosesnya itu bisa aja dimulai karena apa? Kita kebantu lagi dengan media sosial tadi. Oke. Nah, semuanya itu mungkin untuk persyaratan kredit kan sebelumnya kita follow up, kita kasih penjelasan dulu. Oke. Jadi untuk persyaratan-persyaratannya itu nggak perlu yang asli atau customernya langsung bawa ke kantor kita nggak. Oke. Nah, jadi kan kita kebantu lagi dengan media sosial. Jadi semuanya bisa aja difoto, dikirimkan di WA, biasanya kayak gitu untuk Oke. memulai prosesnya. Cuman kenapa saya bilang harus balik atau nggak balik sebenarnya? Harus baliknya gini Pak, karena kan untuk kredit kita ada proses survei. Oke. Nah kalau survei orang yang nggak ada di tempat, rada susah biasanya. Oh, Nah, oke. soalnya kan survei biasanya on the spot. Oke. Nah, jadi minimal itu kalau yang udah berkeluarga, minimal ada istrinya lah kayak gitu yang penting ada di rumahnya gitu. Oke, berarti masih bisa diwakilkan Masih bisa. oleh pasangan ya yang Betul. berada di dalam satu kakak yang sama. Betul. Pak. Terutama di unit passenger. Passenger, Tapi kalau di komersil kayaknya udah gak bisa ya, harus ketemu orangnya langsung. saklek biasanya. Ya, Pak. oke. Udah saklek. Nah, jadi buat sahabat Dasu, apabila memang saat ini bekerja di luar dari alamat domisili yang ada di KTP, tetap bisa kok proses mobilnya. Nah, kalau untuk mobil passenger bisa diwakilkan oleh keluarga ataupun mungkin bisa SBP ya. SBP bisa. Nah, dengan SBP DP yang udah ya lumayan di besar. DP 30%, DP 30% gitu ya. biasanya Nah, untuk jadi ada passenger. syarat ketentuan yang berlaku yang pastinya juga sangat menguntungkan buat sahabat Dasu. Oke, Mas Ajis, thank you buat hari ini. Makasih begitu banyak masukannya, begitu banyak ide yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman di luar sana. Sukses terus buat Mas Ajis. Amin amin. Sampai ketemu Mas Ajis, lancar terus jualannya. Oke, sahabat Dasu, akhirnya kita tiba lagi di penghujung waktu. Tentunya saya Mr. Kupluk mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel kita. Semoga channel kita semakin bisa berkembang, semakin bisa memberikan informasi yang tentunya positif, selalu memberikan ide terbaik buat teman-teman Daihatsu agar kita semakin besar, bukan cuma diri kita sendiri tapi kita besar bersama. Sekian Pojok Daihatsu pada hari ini. Kupluk, kupas.